Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat datang menghadap Engkau. Sekalipun kami tidak beribadah sekolah minggu di gereja dan kita tidak dapat berkumpul bertemu satu dengan yang lain. Meskipun sedang dalam pandemi COVID-19 seperti ini, kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki hati yang rindu dan datang kepada Engkau. Ya Bapa, kiranya berkati untuk ibadah kami sekalipun kami beribadah via online. Tapi biarlah hati kami selalu rindu dan hendak datang kepada Engkau. Biarlah kami selalu menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami di rumah, kami tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Engkau tahu Tuhan, hati kami selalu ada padamu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami mendengarkan setiap ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Buka hati kami, buka telinga kami. Biarlah setiap firman yang masuk dan kami dengar dapat kami ingat selalu dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh. Dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
kawan, selamat datang kembali di podcast Obati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sudah hampir 3 bulan ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Aku mulai bosan nih dengan situasi ini. Biasanya aku bisa beraktivitas dan melakukan banyak hal. Tapi hampir 3 bulan ini aku hanya melakukan kegiatan itu aja. Jenuh rasanya. Mungkin kalian menghadapi hal yang sama denganku. Sudah rindu untuk bermain bersama teman-teman. Rindu suasana kelas, rindu suara guru yang menegur kita, atau bahkan rindu dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Rasanya sudah hampir menyerah aku dengan keadaan ini. Apa iya ya, bulan depan kita bisa melakukan kegiatan seperti dulu lagi? Rasanya hampir gak percaya kalau pandemi ini akan segera berakhir. Rasanya kepercayaan itu udah gak lagi ada di pikiran aku. Udahlah, mau apa lagi? Menaruh kepercayaan itu memang bukan hal yang gampang. Kawan, sepertinya Obati kali ini asik juga ya kalau kita bahas tentang kepercayaan. Seringkali kita dengar orang lain ngomong, percaya deh sama aku. Atau, tenang, kan ada aku, percaya aja deh. Udah kan, kita percaya aja. Tapi, apakah kita bisa benar-benar percaya sama orang itu? Nampaknya, kepercayaan adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah hubungan. Entah itu relasi dengan orang tua, antar sahabat, sampai hubungan guru dengan murid. Coba deh bayangkan, kalau kita sebagai murid, tapi kita nggak punya rasa percaya kepada guru kita. Pasti kita akan curiga terus, ya kan? Lalu antar sahabat. Misal nih kita curhat, nggak mungkin dong kita curhat sama ibu kantin atau orang yang nggak kenal sama kita. Pasti kita curhat dengan orang yang kita percaya kan? Sahabat kita mungkin. Karena kita tahu sahabat kita nggak mungkin menceritakan rahasia kita ke orang lain. Atau mungkin menjerumuskan kita. Nah, kita bisa lihat tuh. Ternyata kepercayaan yang membuat hubungan kita semakin erat. Lalu gimana sih hubungan kita dengan Tuhan? Ada nggak sih kepercayaan itu? Yuk, mari kita renungkan. Coba kita mulai dengan sebuah kisah dari Petrus dan seorang yang lumpuh. Kisah ini diawali dengan seorang pengemis yang ada di bait Allah. Ia sudah lumpuh sejak lahir dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ya iyalah, untuk berjalan saja dia susah. Jadi mungkin dia hanya hidup berdasarkan belas kasihan orang saja. Pengemis ini mendapatkan tempat yang strategis, mana dia mengemis di depan gerbang indah bait Allah. Ketika orang mau masuk ke bait Allah, pastinya mereka melewati pengemis itu. Nah, namanya juga bait Allah. Pasti orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang religius dong. Wajarlah kalau mereka menaruh belas kasihan kepada pengemis tersebut. Maka dari itu, kenapa pengemis itu aku sebut mendapatkan lokasi yang strategis? Itu sekilas gambaran tentang pengemis yang lumpuh itu. Singkat cerita, pada hari itu, pengemis itu duduk di depan pintu gerbang bait Allah. Ia mulai meminta-minta kepada orang yang datang ke bait Allah, karena jam itu adalah jam berdoa orang-orang Yahudi. Lalu datanglah Petrus dan Yohanes, seperti yang dilakukan sebelumnya. Pengemis itu pun juga melakukan hal yang sama kepada Petrus dan Yohanes. Om, sedekahnya om. Kalau boleh berandai-andai, mungkin itu yang dikatakan pengemis itu. Sambil terus meminta dan berharap ia mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes. Tapi ternyata Petrus melakukan hal yang berbeda dari orang lain.
Bukan sekedar uang dari kantongnya, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya. Lihatlah kepada kami. Seketika juga hancurlah pengemis tersebut, karena ia berharap mendapatkannya. Tetapi pengemis itu menatap mereka dan masih berharap. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Sungguh sangat-sangat menyenangkan. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Wah, semakin sedihlah sang pengemis itu. Petrus tahu bahwa yang ia butuhkan lebih dari sekedar uang. Yang pengemis itu butuhkan adalah kesembuhan dalam nama Yesus. Lalu Petrus meneruskan perkataannya. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus mengangkat tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Orang yang lumpuh sejak lahir itu berdiri. Bukan hanya berdiri, bahkan ia melompat, berjalan, dan berlari kian kemari sambil memuji Tuhan. Wah, hari itu benar-benar hari yang luar biasa. Bukan hanya uang yang ia dapat, tapi lebih dari itu. Hal yang mustahil baginya. Ia dapat berjalan. Mungkin saat itu ia lompat kegirangan ke sana kemari. Sambil ngomong ke semua orang, puji Tuhan, aku sembuh. Haleluya. Saat itu juga sadarlah orang banyak di sana bahwa pengemis yang lumpuh itu akhirnya bisa berjalan, berlari, bahkan melompat. Bahkan mereka semua takjub dan sampai bengong loh. Dan mereka semua tidak dapat berkata apa-apa dan hanya memuji nama Tuhan. Menarik kan kawan ceritanya? Apa sih kunci keberhasilan dari peristiwa itu? Benar kawan, yaitu dengan percaya. Saat Petrus mengatakan dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, Petrus tanpa ragu mengucapkannya. Ia tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segala yang ia percaya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi pengemis itu. Bukan saja hanya Petrus yang percaya, tapi pengemis itu juga. Pengemis itu mendengar dan percaya atas perkataan Petrus. Ia merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Ia mampu berdiri, berjalan, bahkan melompat. Sebuah hal yang mustahil, tapi dapat nyata bagi Tuhan. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Mungkin kita khawatir bagaimana berelasi dengan Tuhan. Apakah benar masih ada kepercayaan dalam relasi itu? Hari ini saya mendapatkan beberapa poin dari kisah ini. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya, sekalipun itu hal yang mustahil bagi kita. Tapi Tuhan mau kita percaya dan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Apa sih yang tidak bisa dilakukan Tuhan buat kita? Rasanya nggak ada ya? Ia yang berkuasa atas dunia ini. Ia yang menciptakan dunia ini. Masa ya kita nggak percaya sama Dia? Yang kedua, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam kisah ini, Tuhan memakai Petrus dan pengemis yang lumpuh itu untuk menyatakan kuasa-Nya. Seringkali ketika kita di sekolah atau di lingkungan kita merasa lebih dari orang lain. Misalnya, kenapa sih yang dipilih pelayanan menjadi MC itu harus si A? Kan si A itu nggak lebih bagus dari si B dan si C. Kenapa nggak si B aja atau si C? Mungkin hari ini kita memandang hal itu sebagai hal yang wajar.
Ya wajar sih, namanya juga manusia ya, selalu berpikir seperti itu. Tapi bagaimana dengan sudut pandang Tuhan? Jangan-jangan Tuhan memang mau pakai si A dalam pelayanan ini untuk mendatangkan suatu kebaikan. Ingat ya, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan kebaikan, kasih, dan juga kuasanya. Yang ketiga, kalau Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kebaikan, kasih, dan kuasanya, maka dari itu kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya untuk menjaga kekudusan kita. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita harus selalu siap, karena kita adalah anak Allah, kita ini alatnya Allah. Maka dari itu, mari kita terus menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. Kita hidup benar di hadapan Allah. Nah kawan, kalau Tuhan bisa melakukan segalanya, maka apa sih yang kita takutkan lagi? Termasuk terhadap pandemi ini. Kalau Tuhan memiliki semuanya, maka kita tinggal menaruh kepercayaan kepada Tuhan, bukan? Kita hanya perlu mengupayakan hal yang terbaik, termasuk dalam situasi ini. Mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena ketika waktunya tiba nanti, kita akan merasakan segala sesuatu yang indah di balik wabah COVID ini. Mari kita terus memandang kepadanya dan percaya bahwa ini semua akan berlalu. Bersama Tuhan kita lewati semuanya dengan tenang. Nah kawan, udah dulu ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya dengan semangat dan percaya kepada Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami belajar untuk percaya kepada Engkau, apapun itu kondisinya. Sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini, seringkali kami menyerah, seringkali kami bingung, dan sudah tidak kuat. Kami ingin menyerah, tapi Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta kami. Engkau mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Dan Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, semakin percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, selalu ada untuk kami. Dan biarlah kami menjalani dan melewati semua situasi ini bersama Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu akan selalu kami ingat dan selalu kami bawa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.